Jadi kita awali dengan kesepakatan. Satu lagi boleh saya tambahkan adalah corporate culture itu sangat melekat dengan pimpinan. If you are already POD, you can change the habit. Tantangannya adalah mental model. Let's change and then let's be there. Good day Avenuers, welcome back to Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Apa kabar Avenuers semua? Semoga tetap sehat dan selalu jaga imunnya ya Avenuers. Meskipun kita sudah melewati pandemi, namun masih tetap ada nih virus coronanya, jadi tetap jaga imunnya ya Avenuers. Jumpa lagi bersama saya Dani yang akan mendampingi dan menemani Avenuers untuk sharing-sharing di episode podcast kali ini. Nah, saya akan spoiler nih siapa narasumber kita pada pagi hari ini yang juga sudah hadir di samping saya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Hari Sutanto MBA selaku lecturer, konsultan dan juga coach. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Mbak Dani, selamat pagi Viewers. Bagaimana kabarnya Pak Hari? Alhamdulillah sehat. Walaupun corona masih beredar, tapi sehat. Siap, alhamdulillah, tetap selalu jaga imun juga ya Pak Hari ya. Bapak sebelumnya terima kasih sekali sudah berkenan nih untuk mampir dan juga sharing kepada teman-teman Avenuers di tengah kesibukan Bapak. Terima kasih sekali Pak Hari. Nah Avenuers, di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik yaitu corporate culture. Kenapa? Menurut saya ini penting nih Pak Hari, corporate culture. Karena bisa jadi salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh seorang pelamar kerja ketika interview. Misalnya menanyakan budaya kerjanya di perusahaan bagaimana, begitu kan ya Pak? Berarti corporate culture merupakan salah satu concern nih yang difokuskan atau yang ingin diketahui oleh para pencari kerja dan juga untuk tim di perusahaan tersebut ya Pak. Nah Pak Hari, di dunia yang sekarang ini kan fast changing-nya tuh cepat sekali ya Bapak ya. Seperti kemarin contohnya ada pandemi COVID-19 yang merubah dari awalnya budayanya konvensional yang WFO setiap hari, kemudian budaya WFH masih hanya di perusahaan-perusahaan tertentu yang menerapkan WFH, kemudian langsung ada COVID-19, WFH, kemudian otomatis kan itu merubah kebiasaan atau corporate culture di company tersebut ya Pak Hari ya. Nah pada saat perubahan dengan cepat itu, corporate culture yang bagaimana sih Pak Hari yang cocok untuk diterapkan di era yang fast changing ini? Terima kasih Mbak Dani. Betul sekali bahwa kita tuh dalam era yang tidak pernah terpikirkan sekalipun. Tetapi kalau orang mengatakan wah kita diberikan musibah atau curse dan sebagainya, kalau saya mengatakan bahwa ini adalah anugerah. Kenapa anugerah? Karena ada perusahaan-perusahaan dengan corporate culture yang obsolete itu habis, selesai, karena ditinggalkan. Kalau pertanyaannya bahwa corporate culture dalam era fast changing yang sekarang ada adalah corporate culture yang memang sesuai dengan pergerakan zaman. Pergerakan zaman di sini hubungannya adalah dengan manusia. Sebagai contoh adalah banyak sekali perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang sekarang ditinggalkan oleh karyawannya karena mereka sudah tidak suka untuk bekerja secara teratur, bekerja secara 7 to 6 atau 7 to 5. Mereka bekerja bahwa apa pekerjaan saya sudah selesai, dan mereka tidak lagi ingin terpaku atas kostum atau mungkin salam sapa dan sebagainya seperti yang saya pernah alami. Jadi bagaimana corporate culture yang sekarang dan ke depan ada adalah corporate culture yang cair, yang fluid, yang menerima semua itu seperti apa adanya. Tidak lagi yang bercuriga. Orang harus mampu bersikap fleksibel. Dan bagaimanakah top management atau pendiri perusahaan mendeskripsi ulang nilai-nilainya, itulah akan menjadi keunggulan dan uniqueness dari masing-masing perusahaan. Ya, saya setuju nih dengan Pak Hari yang menganggap bahwa fast changing karena pandemi ini suatu anugerah. Kalau tidak demikian, kita tidak dipaksa untuk selangkah lebih maju ya Pak Hari ya, akan tetap
seperti konvensional yang pada umumnya ya Pak Hari ya. Dengan adanya pandemi ini kita dipaksa maju, kita bisa menguasai teknologi dan juga dengan corporate culture yang lebih baru ya Pak Hari. Kemudian Pak Hari, bagaimana sih sebenarnya corporate culture ini bisa mempengaruhi kinerja proyek pada khususnya dan juga kinerja perusahaan pada umumnya? Terima kasih. Jadi saya kembali pada pengalaman. Saya pernah menjadi konsultan di satu perusahaan Jepang. Nah, 99% adalah Jepang, 1% adalah Indonesia sahamnya. Tapi manusianya terbalik. Dan kemudian apa yang kami tularkan waktu itu adalah bahwa mereka harus mampu bangga. National identity ini menjadi sebuah kekuatan. Nah, jadi kalau dalam kondisi seperti itu, bagaimanakah corporate culture ini bisa mengadopsi? Dan bagaimanakah corporate culture ini berpengaruh pada kinerja? Pengalaman saya yang lain, ada anak-anak tertentu di perusahaan tertentu yang dipaksa untuk menerima corporate culture tersebut dengan nilai-nilai, dengan paradigma, dengan amburadul dan sebagainya. Mereka menampakkan sisi-sisi disiplin, sisi-sisi kepatuhan, tetapi tidak sisi-sisi dalam dirinya sendiri. Bagaimana dengan kinerja? Dua perusahaan itu, yang kinerja yang pertama itu meningkat tajam, kinerja yang kedua itu statis dan cenderung akan menurun. Saya tidak mendeskripsikan dua perusahaan itu, tapi dua perjalanan ini saya katakan bahwa bagaimanakah corporate culture mempengaruhi kinerja perusahaan atau proyek. Corporate culture yang baik adalah yang membangun alignment, membangun kepercayaan, membangun teamwork. Teamwork bukan dengan gathering yang sesaat atau kemudian momentum-momentum, saya katakan momentum-momentum ilusi atau klise, tetapi adalah keseharian. Itu dari corporate culture. Itulah yang akan secara signifikan berpengaruh pada kinerja proyek maupun perusahaan. Siap, jadi nggak hanya gathering yang biasanya di akhir tahun atau di awal tahun gitu saja ya Pak Hari ya, tapi harus kita budayakan nih dalam pekerjaan Pak Hari ya. Nah, kemudian sebenarnya karakteristik corporate culture yang bagaimana yang baik untuk perkembangan karyawan dan juga tren saat ini Pak Hari? Apakah sebenarnya corporate culture yang menyesuaikan dengan perkembangan kah, atau corporate culture ini memang sudah pakem dan karyawan harus yang menyesuaikan Pak Hari? Terima kasih, statement yang baik. Apakah harus sesuai pakem atau zaman history besaran Gajah Mada misalnya atau Majapahit? Tidak. Corporate culture itu berdasarkan value, berdasarkan norma, berdasarkan kesepahaman. Kalau kemudian kondisi sudah berubah, maka corporate culture harus menyesuaikan. Tentu bukan hanya asal menyesuaikan atas dasar satu orang, tetapi in majority. Satu lagi boleh saya tambahkan adalah corporate culture itu sangat melekat dengan pimpinan, pemimpin. Tapi saya pernah satu kali saya pengalaman juga. Saya mencoba mengintroduksi satu value yang baru yang menjadi landasan corporate culture, which is in my mind itu adalah baik. Saya datang ke satu orang direksi dan dia mengatakan, Mas, sampean kan belum jadi direktur, sampean tidak bisa merubah ini karena corporate culture ada menetes dari atas ke bawah. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimanakah dengan pimpinan atau pemimpin yang tidak menjadi role model? Bagaimana corporate culture itu akan terbentuk? Dua opsi. Apa itu Pak? Di bawahnya ikut atau di bawahnya resisten. Tapi resistennya in silent. Resistennya in silent akhirnya quit. Apakah yang kalau yang ikut, ya kalau di atasnya tidak baik, ya ikutnya tidak baik. Dan semuanya ya itu akan terjadi secara berulang dan terus menerus. Dan ujung-ujungnya saya khawatir. Saya pribadi khawatir corporate culture yang demikianlah yang tidak akan membuat perusahaan itu sustain dan tidak punya uniqueness yang berkelanjutan. Siap, jadi corporate culture ini jadi salah satu faktor untuk karyawan itu stay atau tidak di perusahaan tersebut ya Pak Hari. Karena ada yang merasa saya tidak fit nih di corporate culture yang ini gitu ya Bapak ya.
Siap, terima kasih atas penjelasannya. Semoga Avenue semakin terbuka dengan opsi-opsi tadi yang disebutkan oleh Pak Hari, dan juga kepada para direksi-direksi mungkin bisa lebih fleksibel ya Pak Hari. Kemudian Pak Hari, bagaimana sebenarnya cara membangun corporate culture di dalam suatu perusahaan? Terima kasih. Jadi kita awali dengan kesepahaman, kesepakatan. Nilainya mau apa sih? Dan kemudian diturunkan dalam normanya seperti apa. Nanti ujung-ujungnya akan berpikir pola interaksinya seperti apa. Apa kita akan terbuka atau ada strata. Kalau saya katakan bahwa saya pernah dalam era yang strata tadi, dan buat saya pribadi, kalau saya boleh katakan, pada saat itu saya benar-benar tersiksa. Masa depan itu bukan lagi berpikir strata, masa depan itu adalah lebih ke arah horizontal, kolaborasi, dan masing-masing boleh punya posisi tertentu, tapi bukan posisi itu menjadi sakral. Posisi itu hanya lebih bersifat kepada responsibility. Dan corporate culture akan terbangun bila orang-orang di dalam perusahaan itu, dari top management sampai paling bawah manajer besar, sama-sama satu sikap, satu pemahaman atau value. Saya pernah juga berpengalaman bahwa kita suka terjebak dengan value yang 10, 20. Apakah itu ada dalam pikiran mereka? Tidak, hanya ada dalam status, hanya ada dalam statement. Dan untuk apa? Lebih baik kita simpel tapi praktikal, dan itu dilakukan secara habit dan terus-menerus keseharian. Baik, menarik sekali Pak Hari. Jadi strata itu di zaman sekarang sudah tidak yang mutlak ya Bapak. Ada, tapi bagaimana caranya kita duduk bersama, kemudian saling berkolaborasi ya Bapak. Baik, terima kasih Pak Hari atas penjelasannya. Dari diskusi kita yang tadi nih Pak Hari, bahwa Pak Hari sudah sempat menyebutkan bahwa corporate culture itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Berarti corporate culture itu bisa ditransformasi ya Bapak ya? Sebenarnya Pak, betul bahwa transformasi corporate culture itu adalah menjadi keniscayaan. Tetapi bagaimana kalau era berubah? Era berubah itu identik dengan pemimpin yang berubah. Karena pemimpin leadership itu akan muncul pada era ini. Dan bagaimana dengan pemimpin seperti itu? Satu desakan, satu keniscayaan bahwa mereka sendiri harus menampilkan sisi-sisi yang lebih adaptif. Kalau sisi-sisinya adalah sisi berdasarkan value lama, itu akan melahirkan yaitu penolakan ya, atau penolakan secara terus terang, dan itu berbahaya. Kalau saya katakan ada berbicara tentang toxic culture. Toxic culture itu saya katakan bukan karena karyawan. Toxic culture itu come from us. Saya pernah menjadi top management. Toxic culture itu pada dasarnya dibawa oleh top management. Jadi bukan saya katakan bahwa salahnya semua di top management, tidak. Karena top management punya kewenangan, punya responsibility. Seperti direksi saya mengatakan, if you are already POD, you can change the habit, you can change the company. Once Anda sampai di situ, Anda harus berpikir Anda adalah agen transformasi. Demikian pula pada pemerintah. Ya, berarti untuk salah satu caranya untuk merubah atau mentransformasi corporate culture yang sudah Bapak sebutkan tadi, contohnya dengan bersikap lebih adaptif, kemudian lebih terbuka untuk yang top management, begitu ya Bapak. Ada cara atau proses lain nggak Bapak untuk mentransformasi suatu corporate culture? Ya, terima kasih. Leader adalah human. Jadi kadang-kadang leaders juga berpikir tanda kutip selective. Kalau bahasa kesehariannya pilih kasih. Sebenarnya bukan pilih kasih. Sebetulnya leaders itu sedang mendidik kader. Pengalaman saya mendidik beberapa kader, dan pada kader-kader itu saya berikan insight-insight. Kalau di tempat saya dulu, kita dibentuk change agent. Saya kebetulan salah satu change agent baik di salah satu perusahaan, dan direksi mengatakan bahwa Anda adalah agen perubahan, dan orang akan melihat Anda itu refleksi budaya, bukan lagi melihat kami, tapi melihat Anda. Dan change agent itu it works,
Dari waktu itu hanya 44, kemudian 100, 200, akhirnya sampai ribuan menjadi change agent. Sehingga perusahaan dengan totalitas 30.000 karyawan itu bisa bertransformasi sesuai nilai asam. Dan apakah itu dilakukan? Bisa. Kemudian ada lagi yang harus kita perhatikan adalah perubahan adalah harus ada berpikir antara reward dan punishment. Bukan punishment karena hukuman, tapi adalah bahwa mereka yang tidak sesuai ada sanksi, reward and sanction. Tanpa itu, human is always resistance. Change management itu selalu mengerikan. Demikian pula change culture adalah sesuatu yang scalable. Dan bagaimana itu membuat tadi ada berbagai pola pendekatan, reward and sanction, terus kemudian ada tools-tools yang benar, dan ujungnya adalah corporate culture untuk membangun bisnis yang sustain. Itu jadi corporate culture seperti yang disampaikan adalah tools awal dan kemudian vehicle awal, dan tujuan saya katakan lebih tambahkan lagi adalah soul dari perusahaan itu. Terima kasih Pak Hari. Tadi saya sempat fokus nih sama satu pernyataan Pak Hari bahwa reward and sanction. Jadi kadang kan ada yang merasa saya nggak diapresiasi nih di sini, jadi nggak fit nih sama corporate culture. Jadi faktor itu juga mendukung kesuksesan suatu corporate culture ya Bapak ya. Nah, selama mentransformasi tadi, Bapak sebenarnya tantangan terbesar apa yang dihadapi dalam melakukan transformasi corporate culture? Terima kasih. Tantangannya adalah mental model. Ada orang-orang yang comfort dengan value lama, karena value lama itu menjanjikan kenyamanan, menjanjikan kemudahan, menjanjikan dalam tanda kutip fasilitas tertentu. Dengan perubahan corporate culture, kemewahan itu menjadi hilang, dan itu selalu dicurigai orang. Saya juga mungkin merasakan hal yang sama waktu kami diinduksi satu corporate culture yang baru. Saya katakan, untuk apa? Apa yang salah dengan kami? Ternyata setelah berlalu, saya kilas balik, ternyata kita tuh banyak salahnya. Dan bagaimana kita melakukan transformasi dengan bijak dan baik adalah itu tadi, bahwa we are human, we are corporate citizen. Kita adalah society. Kalau kita tidak berkontribusi pada society, pada corporate citizen itu tadi, kita akan menjadi orang yang aneh, orang yang diasingkan, teralienasi, dan ujungnya katakan, you are not value, you don't have any value, dan you are not working for us. Banyak yang saya pernah, yang saya katakan sanction tadi, saya katakan, saya bukan karena saya benci Anda, tetapi karena Anda is not fit to us. Maybe I can give you semacam jaminan kepada perusahaan lain bahwa Anda bisa bekerja, tapi saya tidak menjalankan. Saya akan memberikan hal-hal yang bisa dilakukan, tapi it's not here. Terima kasih Pak Hari. Jadi salah satu tantangannya itu bisa jadi dari sifat alami human itu sendiri. Bagaimana cara kita introspeksi diri, bagaimana cara kita membuka diri, begitu ya Bapak. Baik, terima kasih, menarik sekali diskusi kita di episode kali ini Pak Hari. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya dan sharing knowledge-nya kepada teman-teman Everymas. Terima kasih banyak sekali insight yang bisa didapat dari diskusi dan bincang-bincang kita pada episode kali ini Pak Hari. Sebelum kita tutup episode kali ini, jika boleh silakan Bapak untuk memberikan closing remarks kepada rekan-rekan Everymas. Terima kasih. Jangan takut dengan perubahan. Kita adalah manusia yang adaptif. Kita selalu bisa eksis dalam kondisi apapun. Jangan kemudian terjebak dalam mental model yang negatif. Karena perubahan ini adalah keniscayaan. Dan kita tidak bisa setback. Kita will live here and in the future, not in the past. The past adalah history dan sebagainya saja. Jadi let's change and then let's be there. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari, karena mau tidak mau perubahan itu pasti ada ya Bapak ya. Jadi jangan takut Everymas terhadap perubahan-perubahan yang semakin cepat di era sekarang ini.
Baik, terima kasih Avenuers yang sudah menonton episode kita kali ini. Bagi Avenuers yang belum subscribe channel kita, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Karena jangan sampai nih Avenuers ketinggalan info-info menarik dan juga diskusi-diskusi menarik dengan narasumber lainnya di episode-episode selanjutnya. Bapak, sekali lagi terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Semoga Avenuers bisa mengambil insight dari diskusi kita pagi ini. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Avenuers juga semoga sehat selalu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.